Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorothea Pertilia Stirambria. Saya mahasiswa semester 7 dengan NIM 1703030033, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah buku yang telah saya review dengan judul Politik Konflik Cyber. Nah, dalam penjelasan kali ini, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang telah saya review di dalam buku ini. Bagian pertama yang saya akan bahas pada bab ini yaitu tentang bagaimana konsep tradisional dan masalah yang cocok dengan postmodern global medium. Nah, dalam bab ini dia membahas tentang masalah politik, tentang bagaimana gerakan sosial baru yang menggunakan media postmodern seperti internet untuk mencapai tujuan politik tradisional sebagai demokrasi, kekuasaan, dan partisipasi di era globalisasi. Nah, dalam istilah politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat visual, merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, pelonggaran akses warga negara ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pemilihan pendaftaran, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Itu semua telah disebut kuat teknologi untuk demokrasi yang menjadi akar rumput dari salah satunya, dengan memfasilitasi diskusi dan aksi kolektif oleh warga yang memperkuat demokrasi itu sendiri. Nah, kita ambil contoh seperti saat ini telah banyak pejabat-pejabat pemerintah yang menggunakan sosial media untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka, sehingga bukan hanya diketahui oleh ruang biru sendiri, melainkan diketahui juga oleh publik. Nah, di dalam bab ini juga ada dibahas tentang gerakan politik dan penggunaan internet. Teori gerakan sosial sangat relevan dengan penelitian ini karena banyak di antaranya kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial, misalnya gerakan Zapatista di Meksiko. Nah, internet jauh lebih mudah daripada media casting lainnya. Dalam perjuangan ini, internet berfungsi sebagai media melalui mana tuntutan untuk hak-hak ini dan perjuangan di sekitaran hak yang dapat dikomunikasikan. Nah, ketika interaksi dasar dan jaringan terutama dilakukan melalui internet, waktu dan ruang tidak lagi membatasi keterlibatan individu. Artinya setelah semua hal yang share ke media sosial, media internet, semuanya tidak memiliki batas waktu atau ruang. Siapapun dapat berpendapat di dalam media tersebut. Terus ada juga tentang politik internet, yaitu demokrasi, partisipasi, dan kekuasaan. Untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet, dalam dunia kontemporer, demokrasi hanya dapat sepenuhnya ditopang oleh jaminan yang mempertanggungjawabkan semua sistem tenaga yang terkait dan saling berhubungan dari ekonomi sampai dengan politik. Sistem ini melibatkan instansi dan organisasi yang membentuk elemen, namun sering melintasi batas-batas teritorial bangsa atau negara bagian. Nah, demokrasi menurut Held harus disepakati oleh ketiga perkembangan ini dan implikasinya bagi nasional dan pusat tenaga kerja internasional. Dalam konteks yang sama, struktur hierarki dan sistem negara ini sendiri telah terganggu oleh munculnya ekonomi global, ekspansi pesat hubungan dan komunikasi transnasional, serta pertumbuhan ekonomi internasional, organisasi dan rezim, dan juga perkembangan gerakan internasional dan aktor yang semuanya menentang kemanjurannya. Dengan penyebaran internet, di sana adalah ruang lingkup untuk lokalisme internasional yang baru setelah menemukan ekspresi dalam
virtual komunitas dengan beberapa orang yang melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa global baru cyber state sedang terbentuk. Nah, kita lanjut. Ada juga tentang media postmodern. Salah satu alasan untuk merenungkan pertanyaan apakah internet itu postmodern medium adalah bahwa jawaban yang diberikan kemungkinan besar akan ditentukan penilaian seseorang terhadap implikasi dan efek internet pada masyarakat, politik maupun budaya. Mengenai postmodernitas dan internet, masalah utama yang didefinisikan di sini adalah komunitas, identitas, wacana, dan struktur. Ini akan diperiksa secara bergantian mengikuti ikhtisar dan pendekatan umum serta masalah tentang suatu subjek. Postmodern mengacu pada kondisi perpecahan dan fragmentasi pengetahuan. Postmodernisasi melibatkan pergeseran epistemologis dari yang dirasakan persoalan tradisional dalam media postmodern. Yang kedua, pandangan memperhitungkan dinamika sosial budaya online dan dunia maya menjadi alam kemungkinan murni. Reason menjadi ruang selain itu postmodernisasi adalah suatu sudut pandang yang menekan horizontal di atas hierarki, dan internet adalah struktur somatik dan juga cyberspace adalah ruang mulus yang berpotensi untuk memperluas dan secara tidak terbatas. Seseorang Nah, bagian yang kedua kita masuk pada 3 teori, yaitu ada teori gerakan sosial, ada teori konflik, dan juga ada teori media. Kita bahas pertama yaitu tentang teori gerakan sosial. Seperti dalam teori sosial pada umumnya, ada pembagian agen, struktur, dan juga teori gerakan sosial yang mana penjelasannya biasanya didasarkan baik pada struktural kondisi dan disfungsional sistem atau pada perbedaan nilai dan perbedaan psikologis antar individu. Pemikiran dualistik ini sangat problematis. Sejauh tindakan kolektif prihatin yang telah dijelaskan dalam model breakdown atau solidaritas sebagai yang ditunjukkan oleh Tilly. Teori kerusakan melihat tindakan kolektif sebagai akibat krisis ekonomi dan disintegrasi sosial. Sedangkan model solidaritas melihat aksi kolektif sebagai ekspresi kepentingan bersama dalam struktur bersama lokasi. Yang pertama, mereduksi aksi kolektif menjadi reaksi dan marginalis. Dan yang terakhir adalah gagal dalam menjelaskan transisi dan rekondisi sosial ke tindakan kolektif. Yang kedua, yaitu teori konflik. Bagian ini membahas struktur rizomatik gerakan sosial baru dan internet, di mana dalam konteks globalisasi masalah identitas nasional, ontologi, afiliasi etnis, dan wacana inklusi dan eksklusi. Nah, di dalam diskusi dalam teori konflik ini memberikan konteks untuk menganalisis sosial baru, yaitu identitas dan wacana nasional, untuk membantu menafsirkan ethno-religious cybers konflik terakhir sebagai aspek negosiasi dan mediasi sebagai bagian dari teknik resolusi konflik dan didiskusikan yang berguna untuk suatu upaya resolusi konflik di internet. Yang kedua yaitu tentang teori media. Penghapusan total, di dalam teori media itu ada dibagi, yaitu tentang dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu tentang pemikiran. Argumen utama buku ini adalah ada 2 jenis konflik politik di internet, yaitu ethno-religius dan sosiopolitik. Untuk menganalisis konflik politik, ilmuwan politik telah merancang konflik teori dan analisis konflik internasional, yang mana masalahnya hanya menggunakan konflik teori dan bahwa itu tidak dapat sepenuhnya menjelaskan 2 parameter yang penting dari cybercon. Dimensi
politik atau gerakan sosial atau pembangkang menggunakan eksistensi internet melalui institusi antagonis, dan fakta bahwa konflik sedang terjadi dalam atau dengan bantuan media. Terus yang kedua itu tentang kerangka teoris, yaitu pencarian untuk beberapa kerangka teoris yang telah memuaskan telah menghasilkan beberapa analisis konflik dunia maya, yaitu yang pertama lingkungan konflik dan pemetaan konflik nyata dan virtual. Terus yang kedua konflik cyber sosiopolitik, yang ketiga internet sebagai media, Terus yang berikut itu ada tentang peretas. Kita lihat bahwa berbicara soal internet pasti ada juga peretas atau orang-orang yang bisa menghack akun-akun pribadi kita. Kita bisa lihat contohnya banyak terjadi pembajakan akun-akun di media sosial seperti akun-akun IG, akun-akun Facebook maupun akun-akun lainnya, yang dimana mereka hacker tersebut melakukan hal-hal negatif di dalam akun-akun yang telah dibajak tersebut. Terus di sini juga dibicarakan tentang analisis keamanan internet atau insiden tanggapannya. Bagian tentang analisis keamanan internet melihat insiden ini seperti virus Slammer, Blaster, dan Maidum yang membuat tahun 2007 menjadi sangat buruk dalam sejarah virus komputer, dan mengarah pada kesimpulan bahwa perkembangan sistem informasi nasional dan global telah melampaui pengamanan yang sesuai dengan tindakan keamanan. Ini memberikan target baru dan peluang baru untuk organisasi kriminal, kelompok teroris, dan negara musuh. Di mana kita lihat bahwa masalah lain di analisis keamanan internasional adalah mengungkapkan gangguan komputer kepada publik, yaitu tentang implikasi sosial, politik, dan konflik dunia maya, yang pada akhirnya membenarkan studinya yang ditemukan bahwa jika kelompok protes yang menentang rezim yang menindas penduduk Saudi di negara kaya untuk melengkapi mereka dengan fasilitas yang diperlukan, maka mereka akan dapat menjangkau audiens di seluruh dunia. Situasi yang akan dikemukakan oleh pemerintah manapun dapat sulit dikendalikan. Baik, mungkin hanya ini yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.